Hai temanku semua, kali ini aku ceritain buat kalian, suatu cerita yang cukup singkat tapi bisa membuat hati cukup sedih. Karya ini disutradarai oleh Takahiro Omori dan diproduksi oleh studio Brains Base. Film ini merupakan adaptasi dari manga karya dari Yuki Midorikawa. Langsung saja kita ke ceritanya. Setiap tahun di libur musim panas seorang gadis berkunjung ke rumah pamannya dekat hutan gunung. Gadis ini bernama Hotaru. Ceritanya berawal saat dia berumur 6 tahun, pernah tersesat di hutan gunung yang kabarnya banyak makhluk halusnya. Hotaru sudah berlari ke sana kemari mencari jalan keluar, tapi tetap tidak menemukannya. Akhirnya Hotaru mulai menangis karena takut dan kesepian. Saat itu terdengar suara, "Woi." Hotaru mencari asal suara dan di sana terlihat seorang pria di balik pohon. Hotaru merasa sangat senang karena dia tidak sendirian lagi, dan berlari ke arah pria itu, namun pria itu menghindarinya dan menyebabkan Hotaru jatuh. Pria yang bernama Gin ini minta maaf dan menjelaskan bahwa dia tidak boleh disentuh manusia, bila itu terjadi maka dirinya akan menghilang. Karena rasa penasaran yang tinggi dari Hotaru, Hotaru berusaha untuk menyentuh Gin beberapa kali. Dan terpaksa Gin memukul Hotaru dengan kayu. Sambil kesakitan Hotaru mengatakan bahwa Gin memang bukan manusia karena telah memukul anak kecil. Gin menjelaskan kembali bahwa pada tubuhnya diberikan mantra Dewa Gunung sehingga tidak dapat disentuh manusia. Hotaru pun segera minta maaf pada Gin. Dengan menggunakan kayu, Gin menggandeng Hotaru keluar dari hutan. Saat sampai di ujung hutan, Gin meminta Hotaru berjalan lurus maka akan bertemu dengan jalan gunung. Saat itu Hotaru berkata besok ingin bertemu kembali dengan Gin dan akan membawakan sebuah hadiah. Gin seakan melarang Hotaru kembali ke hutan agar tidak tersesat. Hotaru pun menyusuri jalan dan akhirnya bisa bertemu pamannya yang sedang mencarinya. Hotaru sangat senang dan berlari ke paman tapi paman memukulnya karena khawatir padanya. Hotaru menangis sambil memeluk paman. Lalu paman menggandeng Hotaru pulang. Di perjalanan, Hotaru bertanya, apakah di hutan banyak makhluk halus? Paman bercerita, dulu waktu kecil sering bermain ke hutan bersama teman-temannya karena penasaran, tapi tidak pernah melihatnya, hanya saja di ujung mata melihat seperti ada sesuatu bayangan. Dan juga temannya pernah datang ke festival di tengah hutan di waktu malam, namun pertanyaannya, siapakah yang mengadakan festival di tengah hutan? Keesokannya, Hotaru kembali ke hutan dan Gin sudah menunggu di pintu masuk hutan, tempat mereka berpisah kemarin. Gin mengajak Hotaru mencari tempat teduh dan berjanji akan mengantar keluar hutan lagi. Mereka berdua berjalan-jalan masuk ke dalam hutan sambil makan makanan yang dibawa Hotaru. Saat mencapai pepohonan, Hotaru merasakan ada bayangan hitam yang melihatnya di antara pepohonan. Makhluk itu bertanya pada Gin, bolehkah memakan anak manusia yang bersamanya? Gin menjawab tidak boleh, dia temanku. Lalu makhluk itu berkata pada Hotaru, jangan menyentuh kulitnya, kalau melakukannya maka aku akan memakanmu. Lalu, makhluk itu diusir oleh Gin dan berubah menjadi rubah serta pergi. Gin berkata bahwa dia adalah makhluk halus yang bisa berubah untuk menakuti manusia tapi sebenarnya dia pengecut yang baik. Mendengar itu Hotaru menjadi senang karena bisa melihat makhluk halus. Mereka pun berjalan kembali, Hotaru menanyakan kenapa Gin memakai topeng. Gin tidak mau menanggapi dan meminta Hotaru menceritakan tentang dirinya, karena itu Gin mau menunggu Hotaru. Hari demi hari Hotaru selalu kembali ke hutan bertemu dengan Gin. Mereka selalu bermain bersama. Mereka sangat bahagia. Sampai suatu hari, Gin sedang berbaring di rumput. Hotaru sedang memetik bunga liar. Saat itu, Hotaru mengira Gin sedang tidur maka perlahan Hotaru membuka topeng Gin dan terlihatlah wajah Gin yang terlihat normal. Karena Gin membuka mata, Hotaru kaget dan segera menutup topeng dengan keras ke wajah Gin sehingga Gin kesakitan. Hotaru bertanya kenapa memakai topeng. Gin menjawab kalau tidak pakai topeng maka tidak akan terlihat seperti makhluk halus. Hotaru sedikit bingung dengan jawaban Gin. Hotaru pun harus pulang dan berkata bahwa besok tidak dapat bertemu Gin karena Hotaru hanya bisa datang saat liburan musim panas. Gin pun menjawab kalau tahun depan apakah bisa. Dengan semangat Hotaru menjawab bisa. Karena itu musim panas, adalah hal yang ditunggu-tunggu Hotaru. Tahun depan Hotaru kembali untuk bermain bersama Gin. Saat berjalan-jalan di pepohonan, tiba-tiba ada tangan sangat besar meraih Gin dan memperingatkan Gin akan bahaya bila tersentuh manusia.
Gin berterima kasih pada tangan itu, dan tangan itu kembali melepaskan Gin. Dan berkata pada Hotaru jangan menyentuh Gin. Hotaru menjawab iya. Saat berjalan kembali, di balik pohon-pohon muncul makhluk halus berwujud payung memperingatkan Gin. Hingga musim panas ketiga Hotaru selalu kembali ke hutan bertemu Gin. Saat itu Hotaru mencoba mengagetkan Gin dengan sembunyi di atas pohon. Gin pun mencari Hotaru dan tiba saatnya Hotaru mengagetkan Gin. Gin terlihat biasa saja, tidak kaget. Hotaru merasa canggung dan berkata bisakah melepas topengnya saat bersamanya. Tapi tiba-tiba pohon yang didudukinya patah dan mengakibatkan Hotaru jatuh. Gin cepat-cepat mengulurkan tangan untuk menangkap Hotaru, tapi seketika Gin menarik tangannya sehingga Hotaru jatuh di semak-semak. Sejenak Hotaru terdiam, dan sambil duduk dia tersenyum dan berkata apapun yang terjadi jangan menyentuhnya lalu menangis. Sampai beberapa musim panas berikutnya, Hotaru kembali dengan mengenakan baju seragamnya karena kini Hotaru telah menjadi anak SMP. Tapi usia Gin lebih lambat daripada manusia, Gin tidak terlihat ada perubahan. Hari berikutnya mereka bermain layang-layang, Gin mencobanya untuk pertama kalinya. Lalu Hotaru pulang. Saat Hotaru di rumah paman, Hotaru memikirkan tentang Gin yang lambat tua dan berpikir apakah saat Hotaru tua, Gin tetap muda. Lalu paman mengajak makan semangka dan berkata musim panas kali ini sangat bagus, berarti musim dingin akan membekukan karena area pegunungan dan laut sangat jauh dan mungkin saja saat musim dingin bisa membekukan gunung dewa. Besoknya, Hotaru datang untuk membawakan syal agar Gin tidak kedinginan. Lalu Hotaru pulang dan kembali bersekolah. Saat itu, sudah masuk musim dingin, beberapa jalan telah membeku. Saat berjalan, Hotaru disapa teman laki-lakinya dan mengingatkan jalan licin sambil mengulurkan tangan. Hotaru pun mengulurkan tangan dan mereka berdua berjalan sambil bergandengan. Sebenarnya Hotaru memikirkan Gin, ingin bertemu dan ingin menyentuhnya. Musim panas pun tiba, Hotaru sudah menginjak SMA. Seperti biasa Hotaru memakai seragam SMA untuk ditunjukkan pada Gin. Lalu mereka ngobrol di pinggir danau. Hotaru mengatakan 3 tahun lagi, Hotaru akan mencari kerja di dekat sana sehingga dapat lebih sering bertemu dengan Gin di setiap musim. Lalu Gin menceritakan tentang dirinya. Dia bukan makhluk halus tapi juga sudah bukan manusia. Ketika masih bayi, Gin dibuang di dalam hutan dan menangis tanpa pengharapan. Mereka mengatakan Gin menangis dalam waktu yang lama. Seharusnya Gin sudah mati waktu itu, tapi Dewa Gunung muncul dan melepaskan sebuah mantra yang mengizinkan Gin untuk terus hidup. Dengan begitu, Gin tidak bisa kemana-mana. Gin berkata tidak masalah Hotaru melupakannya karena tubuhnya yang ditopang sihir sangat rapuh dan bisa menghilang bila tersentuh manusia. Hotaru berkata, selama ini dia selalu memikirkan Gin. Bila saatnya, waktu akan memisahkan, sampai saat itu juga kita tetap bersama. Besoknya saat mereka sedang memancing, Gin mengajak Hotaru datang pada festival para makhluk halus. Selama ini Gin tidak mengajaknya karena Gin mengira Hotaru akan takut. Jadi, Gin bertanya, bisakah malam ini menyelinap keluar jam 8 karena Gin ingin bersama dengan Hotaru. Dengan semangat, Hotaru menjawab mau. Tapi mendengar festival makhluk halus, Hotaru menjadi takut, dan Gin berkata bahwa saat itu para makhluk halus berusaha menyerupai manusia dan Gin juga berjanji akan melindungi Hotaru. Malam pun tiba, festival sangatlah ramai seperti festival manusia karena semua makhluk halus menyamar menjadi manusia. Namun, kata Gin ada beberapa juga manusia yang menyelinap ikut datang ke festival itu. Lalu Gin memberikan sebuah kain yang diikatkan antara tangan Gin dan Hotaru agar Hotaru tidak tersesat. Hotaru pun berkata merasa seperti berkencan. Gin menjawab memang mereka sedang berkencan. Mereka berdua begitu menikmati acara festival malam itu. Mulai dari melihat kembang api, makan gulali tapi terbang ke langit, melihat sebuah pertunjukan, dan melihat topeng hingga akhirnya mereka berdua pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Gin berkata pada Hotaru tidak bisa menunggu musim panas tahun depan. Gin merasa ingin selalu mencari Hotaru meski tidak bisa berada di kerumunan orang. Lalu Gin memakaikan topengnya ke wajah Hotaru dan menciumnya dan berkata memberikan topeng itu pada Hotaru. Seketika, ada 2 anak yang lari berkejar-kejaran namun anak yang mengejar hampir terjatuh karena tersandung dan ditangkap oleh Gin sehingga tidak jadi jatuh. Namun tangan Gin perlahan menghilang bagai uap. Ternyata anak itu adalah manusia.
Segera Gin meminta Hotaru memeluknya karena sekian lama mereka tidak bisa bersentuhan. Hotaru sempat bingung tapi langsung memeluk Gin dengan gembira hingga Gin benar-benar menghilang. Gin berkata aku mencintaimu, demikian juga Hotaru. Hotaru menjadi menangis. Makhluk halus teman Gin pun semua berterima kasih pada Hotaru karena Gin menginginkan menyentuh manusia akhirnya dia bisa dipeluk manusia. Hotaru melambaikan tangan dan merasa tidak menginginkan musim panas dalam waktu yang lama. Hotaru sangat sedih tapi kenangan musim panas akan selalu hidup dalam hatinya. Sekian dulu cerita kali ini, walaupun singkat tapi cukup menyentuh hati dalam persahabatan sejati antara Gin dan Hotaru. Kita berjumpa lagi di cerita berikutnya.